Jadi selamat datang untuk teman-teman di Dewa Talks yang ini. Dewa Talks high quality, trusted, and free webinars with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya dan partner kamu untuk sukses online. Kembali lagi bersama aku Michael hari ini. Hari ini aku gantiin Kak Lintang sebentar. Langsung aja kita masuk ke topik webinar siang ini, yaitu How to Start Your Career as a Graphic Designer, yang akan dibawakan langsung oleh Kak Syarifah Fadila selaku Creative Director dari Bara Imaji. Boleh Kak Syarifah untuk nyalain kameranya? Halo Kak Eva. Halo. Halo. Jadi Kak Syarifah ini biasa dipanggil Kak Eva gitu ya? Ya, biasa dipanggil Eva. Oke. Halo Kak Eva, thank you banget udah jadi speaker pada webinar siang hari ini di Dewa Talks. Semoga sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Amin. Oke, sebelumnya terima kasih juga nih buat WebTalk udah ngundang aku. Thanks for having me. Ya. Oke. Jadi aku mau nanya sedikit tentang Kak Eva, boleh nih? Boleh. Oke, Kak Eva, kira-kira udah berapa lama nih jadi Creative Director di Bara Imaji? Jadi, to be honest, this is my first experience working in Indonesia. So, sebelumnya aku itu lebih kurang 10 tahun di Malaysia. Okay. It was started in 2011. Itu aku kuliah di Malaysia. Jadi 2015 aku kerja. Jadi first experience working as a graphic designer itu 2015. Oke. Kira-kira suka duka kerja di Bara Imaji apa tuh Kak? Jadi sebelumnya itu aku sebelum jadi creative director, aku adalah creative designer. Nah, jadi end of 2020, which is last year, itu aku quit dari kerja lama. Karena emang personally aku decide pindah ke Indonesia. Setelah 10 tahun akhirnya pengen pindah, rasain gimana sih kerja di Jakarta. Nah, kebetulan aku dapat offer untuk kerja di Bara Imaji. Tapi sebelumnya aku apply di Bara Imaji dan alhamdulillah rezeki akhirnya bisa join di Bara Imaji itu mulainya awal tahun ini. Jadi emang still new lah. Oke. Thank you Kak Eva. Ini aku mau sedikit bacain demografi webinar siang ini. Jadi mayoritas partisipannya itu laki-laki Kak. Lalu didominasi dengan umur 18 sampai 24 tahun. Dari paling banyak itu Pulau Jawa, luar Pulau Jawa. Luar Jabodetabek maksud aku. Oke. Dan pekerjaan paling banyak itu mahasiswa Kak. Jadi di sini paling banyak mahasiswa. Nah, itu sedikit yang aku mau share mengenai demografi webinar siang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku persilakan Kak Eva buat share materi pada siang ini. Good luck, Kak. Oke, terima kasih. Jadi sedikit, aku tambahin lagi ya, perkenalan sedikit. Jadi aku sebelum join di Bara Imaji itu 10 tahun lebih kurang aku di Malaysia. Jadi 2011 kuliah sampai 2015. Terus habis itu 2015 itu it was my first experience working as a graphic designer. Dan juga I think selama 6 tahun ada banyak suka duka pastinya ya, suka duka. Jadi dalam webinar kali ini aku mau share what should we do as a graphic designer. Mungkin gambaran lah gitu, berupa gambaran proses what I've gone through selama menjadi graphic designer gitu. Jadi materi pertamanya itu materi kali ini how to start your career as a graphic designer. Jadi pertama kali itu adalah mungkin boleh next. Sorry, ini penjelasan aku tadi ya. Set the right mindset. Kenapa yang pertama sekali ini set the right mindset? Karena to be honest, personally menurut aku being a graphic design itu is not such an easy job.
it takes requirement, dan ini adalah sebuah pekerjaan yang time consuming gitu. Jadi we have to prepare mentally, secara mental juga harus ready. Tapi untuk mencapai mental yang kuat, siap gitu, kita harus, I think we have to study about the graphic job, terus set goals. Nah, di sini aku pengen, I'm gonna share secara poinnya lebih terperinci itu dari study job. Oke. Study about graphic design job itu pertama, menurut aku nih, ini udah aku udah aku summarize. Jadi knowing the creative field or industry. Maksudnya apa? Knowing the creative field or industry. Jadi di industri kreatif ini ada banyak jenisnya. There are so many kind of creative industry. Mulai dari what we call in-house, juga ada agency. Nah, agency juga ada macamnya, ada creative agency dan juga marketing digital marketing in agency gitu. Why we have to know, why we have to study about all these things? Because I think it will help us to see actually what is our interest. Jadi kembali lagi sebenarnya interest kita di mana gitu. So find out what's your strength. Jadi maksudnya adalah ketika kita set the mindset, kita tahu betul platform yang kita mau tuju itu apa, apakah itu in-house ataupun agency. Bedanya apa sih gitu? Bedanya adalah kalau agency, mostly the client is multiple client. Jadi memang mereka come up with different background, business background, terus juga mereka juga punya objektif yang mungkin berbeda-beda dan bermacam-macam. Let's say mungkin background bisnisnya F&B, fashion, atau mungkin property. There's so many things, there's so many kind. Nah, sementara kalau in-house ini lebih kayak, let's say satu brand, mereka udah hire tim kreatif, mulai dari director, mungkin content writer, designer. So that's we call that's what we call in-house. Nah, ketika kita sudah paham tentang platform creative industry ini, it makes easy for us untuk decide what should we take gitu loh, mau kemana gitu. Terus study about the culture of the industry. Study about the culture meaning that dalam kreatif dalam kreatif industry itu there are a lot bermacam-macam, jadi nggak bisa diukur secara general. Mungkin secara general bisa dilihat contohnya, misalkan ya we know that working in creative industry itu nggak jauh-jauh dari namanya deadline, and then so many urgent things suddenly come out, kayak misalnya tiba-tiba dapat brief. Nah, so untuk membuat kita jangan sampai shock ataupun mentally down, tiba-tiba oh ternyata this is not such an easy job gitu loh. Karena sometimes people get it wrong because nggak ada mungkin yang ngasih tahu, oh this is banyak banget sih obstacle yang harus dilaluin gitu. Honestly speaking, aku share apa yang menurut aku udah aku laluin. Mungkin untuk fresh graduate, we can say that ada hal-hal yang mungkin sebelumnya berat karena kenapa sih kerjanya sangat demanding. Ya ini emang kerja sebagai graphic designer itu quite high demand. Karena mungkin dulu-dulunya itu udah berat dan sekarang mungkin lebih tambah lagi challenge-nya nih, karena because I think segalanya udah digitalisasi, terus juga apa-apa udah what we can say, perkembangan zaman yang emang everything is evolving, berkembang. Terus kita harus benar-benar ngikutin perkembangannya. Tapi one thing is
one thing that we have to keep in mind that this job benar-benar high demand, terus juga opportunity-nya besar di zaman sekarang karena setiap perusahaan, setiap brand pasti butuh service gitu loh. Kita perlu kita perlu berada dengan dunia yang hari which is we can ini last year mungkin culture everywhere is now tahun Halo Kak Eva. Sorry Kak. Halo Kak Eva. Suddenly semuanya harus online gitu. So that's the thing that we have to try to fit in dengan perkembangan zaman. Sebenarnya ini kenapa aku share tentang set the right mindset itu karena Halo Kak Eva, sorry internetnya nampaknya terputus. Oke, teman-teman. Halo Kak Eva. Halo. Oke. Udah balik ya Kak ya sinyalnya? Ya udah. Oke. Oke, sorry. Kenapa the reason why I think this is the first thing that we have to consider, set the right mindset, because make it simple. To start anything, we have to get ready, mentally get ready. But before start anything, we have to make sure that all the requirement we can fulfill. Start from knowing the industry and then, okay, go ahead, study about the culture. Because why? Because we don't want to be awkward with a new thing. We try to get used to it. Okay, and what is graphic design job desk? Mungkin sebelumnya teman-teman yang masih kuliah atau mencari peluang di bidang ini, we try to find out that what is actually design job desk. Ini kalau di-explain sangat beragam karena kembali lagi yang aku jelasin tadi, kembali ke industrinya gitu. Apakah kita berada di in-house ataupun kita berada di creative agency yang mana kliennya emang multiple, there a lot of things come in every day gitu along the way, and then set the goals. Oke, tadi kita udah belajar tentang study about the graphic design job. Knowledge yang perlu kita fulfill, terus insight yang benar-benar harus come out together. Terus apalagi nih, set the goals. Why we have to set the goals? Imagine that when we want to go to somewhere that we don't know where to go, so it makes us stuck. We can get stuck because we have no direction at all. We do not know gimana sih gitu. Karena basically kalau misalkan kita pengen menuju ke suatu tempat, tentu harus ada directionnya, and we must have a trigger gitu. Why we wanna do that? Why we wanna become like that? Terus kenapa kita mau sampai ke arah situ? So untuk set the goals ini mungkin as simple as kita tanyain ke diri kita, what do you wanna be in another 5 years? Okay, let's say kita udah yakin nih, we already confident enough untuk masuk ke dunia ini, and then we already cukup tahu banyak tentang dunia ini, and then we just to make sure that another 5 years atau goals kita apa, kita mau jadi apa, and then what do you wanna achieve gitu, apa sih yang mau kita achieve, apakah kita mau jadi such a great designer atau illustrator ataupun anything yang relate dengan industri ini gitu. Setelah kita udah set the goals tuh, biasanya yang paling penting adalah motivasi kenapa kita mau lead ourselves in this industry. What is our motive gitu loh? What's your motive to be a designer? Apakah karena it's truly your passion ataupun you got you're interested in this field gitu. Make sure you have the right mindset, the right reason why we have to do that gitu. Dan pastinya ketika kita udah punya keyakinan,
itu lebih mempermudah kita mentally siap masuk ke dunia ini. Oke, mungkin Michael bisa next. Oke, education. Nah, yang part kedua ini adalah education, earn graphic design degree or diploma. Mungkin it's not really, I mean, ya itu quite compulsory, tapi depends. Jadi for some people, for certain people, they think maybe it's not really necessary that they have to go university and earn the degree or diploma untuk fulfill. Because now, seperti yang aku bilang tadi, emang zaman udah evolving, digitalisasi emang udah menjamur gitu. Nah, ini membuat kita punya peluang untuk belajar di mana aja. Doesn't mean that knowledge or insight, experience only we can get in dunia akademik, but di samping itu we have to think that edukasi juga, education, formal education juga one of the reason kenapa let's say different kalau misalkan orang pengen go through jalur yang bukan profesional, you wanna be independent, that you wanna run your business to be you lead everything yourself, run your own business, itu mungkin beda. Mungkin sifatnya you are the main power yang bakal one man show yang akan run di bisnis itu. Tapi kalau misalkan kita pengen di jalur profesional, I think this is a must. Di sebalik dari kita pentingnya dapetin sertifikat as a requirement to apply in company or any professional company gitu sebagai syaratnya, tapi bukan berarti hanya sertifikat nih yang bisa kita dapatin di situ. Di dalam proses belajar pastinya kita ada yang kita cari. Kalau di graphic design ini kita perlu gitu. Sebagai graphic designer ada hal yang aspek that we have to fulfill. Terutama skill gitu. Skill set yang harus kita lengkapi. We have to consider this is a must. Jadi pertama kali hard skill. Hard skill itu mulai dari how we use the software. Kalau di graphic design pastinya Adobe software ini compulsory. We have to know how to use these softwares. Ada banyak, pasti Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, macam-macam. After Effects, Premiere, all those softwares itu harus kita kuasai gitu. Nah, terus ada macam-macam 3D, fotografi. Mungkin kalau untuk graphic designer, actually we are not supposedly capable in 3D, tapi beberapa orang mikir bahwa kalau bisa dicoba, why not gitu. Fotografi, video editing, karena sebagaimana konteksnya graphic design itu ya kita bermain dengan layout, bermain dengan how we combine, how we compose the element, and how it becomes such an artworks gitu. Tapi karena kita pikir lagi bahwa persaingan di dunia kreatif ini sangat besar. Setiap orang, di Indonesia aja udah berapa orang yang benar-benar struggle to get a job, find a job, dan banyak banget yang mikir bahwa kayaknya why not gitu, coba sebagai graphic design gitu. But at least you know that hard skill sangat-sangat diperlukan. Apalagi khususnya ketika kita fresh graduate gitu. Ketika atau kita lagi magang, ini tuntutannya pasti they expect that we know how to use the program, how we use the application. Tapi kalau misalkan kita nggak begitu good enough in using the software, mungkin banyak kendala yang pastinya kita hadapi. Karena sebagai desainer ini kita harus fulfill yang namanya working with the process gitu, mulai dari kita receive the brief, terus how we understand about what they want gitu sebagai klien misalkan, atau supervisor kita kasih kita brief, and then how we digest the brief gitu. Setelah itu kita masuk ke proses selanjutnya, brainstorming to find, tentukan, decide what is the concept, what is the idea behind this project gitu loh. Nah, setelah itu baru kita coba sketch atau
mungkin buat blueprintnya, sketch, blueprint, terus masuk ke proses selanjutnya, terakhir mungkin digitalize, how we digitalize the artworks gitu. Yang tadinya berupa ide, we transform to be the artworks. Oke. Terus yang kedua ada soft skill. Soft skill ini lebih kayak communication skill. Pastinya communication skill, terus time management skill, terus leadership skill. Kenapa ini penting gitu soft skill ini? Oke, ketika kita di sebuah perusahaan, ketika kita let's say the boss rely on us. Do this that I have to get this done in, let's say for tomorrow, get it done by tomorrow gitu. Kita hanya ada 1 hari, sementara proses pengerjaannya mungkin it's really taking time, like mungkin 2 hari bikin, karena it's not easy gitu loh. Kita harus bikin beberapa versi, mungkin ada nggak bisa 1 versi doang, bisanya mungkin 2 versi, dan it's really demanding gitu. Nah, disinilah skill kemampuan komunikasi kita diuji gitu. Ketika kita bicara dan juga ketika kita menyampaikan pendapat, how we articulate our artworks, karya kita. We cannot simply gimana ya bilangnya? We cannot simply just receive the job and then without any communication, and then we expect that people understand what we are done gitu. Apa yang udah kita kerjakan. It's really like how we communicate, karena sebagai desainer ini lebih kayak how we can be a good communicator as well, visualizer gitu. Contoh misalkan kita diminta untuk bikin campaign. Sebagai orang yang masih fresh, ini masih meraba-raba. Mulai dari mana ya campaign-nya gitu? Apakah mulai dari mungkin dari langsung simply terima perintah dari bos dan tiba-tiba jadi gitu? Because it's always happen, miscommunication is always happen in company, di dalam corporation gitu. Jadi pastinya di dalam, kalau misal di perusahaan itu ada banyak divisi. Contohnya kayak di creative department ada banyak divisi lagi, ada divisi graphic design, terus ada motion design, terus ada 3D, ada photography, dan how we communicate, how we can work as a team. Karena di sini kita diminta untuk siap bekerja sebagai tim. Terus juga ketika kita face to face, in person, talk to the client langsung gitu, kita butuh yang namanya communication skill, dan ini penting banget. Most of the time biasanya kalau misalnya kita udah expert di bidang hard skill gitu, tapi somehow di soft skill kita masih lack gitu, masih kurang. Nah, sepertinya kita nih harus seimbangkan bagaimana 2 aspek ini sampai, and then certificate. Setelah kita mungkin menghabiskan waktu, we go to university, we study undergraduate, dan kita dapat sertifikat. Nah, sertifikat inilah yang bisa dijadikan alat gitu untuk try to apply the job. Pastinya pasti kita harus attach certificate. Most of the company they ask kita lulusan mana, apakah kita dari diploma atau dari S1 gitu. Mungkin bisa next Mas Michael. And then the third itu get the training. Get training ini mungkin kalau diklasifikasiin, it's let's say internship, commission work, and unpaid work. We can call it volunteer. Di internship tadi kita udah, let's say udah lewati yang namanya bangku kuliah gitu. We got an experience how to study in the university, how we blend with all the student yang lain, with the lecturer, let's say, and then go to internship is a must gitu. Misalkan kita harus go to internship. So use this opportunity to improve our performance,
get experience how work in professional with the professional people and then corporate life. Terus how we work as a team, ini kembali lagi, could we get relied? Maksudnya apakah kita bisa diandalkan? Mungkin yang tadinya kita hanya belajar berupa teori dan juga melalui tugas-tugas kuliah misalkan. But at the same time, when we go to internship, di sini banyak membuka wawasan kita pastinya, banyak membuka peluang bagi kita how to work in a real project gitu, yang tadinya mungkin tugas kuliah ataupun project-project freelance, but mungkin kalau di dalam corporation sifatnya lebih more serious, lebih serius, dan juga kita lebih ngerasain nih feel-nya kerja di sebuah corporation, di sebuah perusahaan. Terus juga mungkin untuk internship mungkin ada yang berbayar, ada yang unpaid, but keep it aside gitu. Don't think about how much we earn as internship. Pikir gimana kita membangun performance, how we start our career with build the performance, shape the social experience, something like that. Terus juga mungkin banyak peluang yang terbuka gitu. We meet a lot of people with a great experience. Mereka mungkin punya experience yang bagus. Jadi kita punya leader, kita punya teamwork. I think we can utilize that how to the reason kenapa kita bisa gitu. Kenapa why we can improve, jadikan itu faktor dan juga penolong gitu. Kenapa kita bisa, why we can fulfill all the requirements. Salah satunya internship. Terus ada commission work. Commission work itu freelance job, juga part time juga bisa. Jadi mungkin karena kita punya connection atau mungkin we are good in sekarang mungkin nggak susah kayak dulu mungkin ya. Seperti dulu itu zaman-zaman 10 tahun yang lalu itu untuk dapatkan exposure itu quite hard mungkin. Karena mungkin harus not as modern as now, mungkin bukan modern sih, lebih kayak zaman dulu itu nggak se-advance sekarang. Yang sekarang mungkin banyak platform yang bisa kita utilize. Mungkin platform digital udah banyak, kita bisa gunain even Instagram right now, kita bisa jadikan itu page untuk show our strength gitu, kehebatan kita di bidang ini apa, dan dari situ kita punya audience, even though kita belum punya experience mungkin di dunia kerja, tapi kita punya platform yang bisa menjual our capability. We can show how good our art works. Terus mungkin it's just make it easy, much more easier. Ketika orang lihat page kita, mungkin ada banyak platform digital yang bisa jadi portfolio juga gitu. So we can utilize this sebagai cara how to how to get the way gitu. Terus unpaid work sama volunteer, mungkin banyak campaign yang dari anywhere, mungkin dia butuh designer yang bisa membantu bikin poster, bikin design, any platform, kita bisa menyalurkan jasa kita. Nah ini bagus sih sebenarnya. With all these things, kita bisa jadikan itu peluang agar kita lebih dapat exposure. Terus get training, mungkin kita bisa belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Mungkin let's say that's why ketika kita masuk di sebuah perusahaan, we cannot just rely ourselves. Rely ourselves. We have to try how to communicate with others. That's why communication skill juga penting gitu. Jadi gimana kita bisa attract people, membantu kita untuk melewati jalan-jalannya, jalan career-nya, jadi it much more easier for us. Mungkin bisa next.
Mas Michael. Oke, build the portfolio. Oke. Build portfolio tadi mungkin kita udah ngelewatin internship, commission work, unpaid work, mungkin then we can utilize all the artwork sebagai our portfolio karena portfolio is an asset. Ini aset kita sebagai designer. Without this, we cannot go further. We cannot sell ourselves gitu. Yang adalah karya actually all of the process. There's nothing, there's no such thing that we think bahwa segalanya itu bisa mudah gitu. All about the process. Apapun karyanya butuh proses. Oke, the third one itu yang tadi aku bilang. Yang kedua, sell your value and build your personal branding. Nah, di sini mungkin sekarang itu udah gampang banget ya kalau kita mau gitu. Gimana kita bisa ngejual, how we sell our portfolio, dan juga we show our strength melalui artworks. Terus juga either we are good in illustration ataupun editorial design, creative ads, and many more. It could help us to get known as a graphic designer. Jadi portfolio is the let's say we wanna get our foot to the door gitu. Gimana kita bisa masuk sebuah perusahaan atau korporasi yang memang kita udah targetin gitu. So I think this is the way. Pergunakan segala aspek yang mendukung. Jadi kita punya source nggak hanya ketika kita kuliah, tapi source is anywhere gitu. Sorry, kita bisa belajar dari mana aja. I think Michael. Next. Okay. And then after all already fulfilled, I think we can try to and portfolio. Let's say bisa in the jobs platform untuk apply the job secara online, dan sekarang emang anything is online. Terus get the exposure. Get the experience from the expert and find your role model. Nah, ini ketika kita, let's say ini kita udah punya pengalaman nih kerja gitu. Tadi dari training, let's say juga kita udah punya first experience working as a graphic designer. Kita dapat exposure pastinya dari teman sekitar, dari mungkin leader. I think we can utilize this sebagaimana kita lihat, I think this is the right model yang bisa kita jadikan gambaran. Mungkin they are good in delegate the project, dia bagus dalam how to build a team, how to publish their artworks, so many aspects that can help kita untuk punya good performance pastinya. I think bisa next, Michael. This is the last, I think, fundamental that can help us to grow, to regrow, to grow up, achieve that target, and learn from them. Jadi sedikit aku pengen cerita pengalaman aku tentang ini. Jadi aku sebelumnya selama lebih kurang 6 tahun pengalaman kerja di Malaysia, aku beberapa kali pindah perusahaan. Ada yang setiap 1 tahun itu aku pindah gitu. Yang awalnya karir aku diawali kerja di Media Prima. Media Prima itu punya 3 stasiun TV, TV 9, TV 8, dan juga TV 3. Itu emang TV yang ada, stasiun TV yang ada di Malaysia. Mereka kebetulan nggak begitu banyak stasiun TV, mungkin paling banyak itu 5 gitu. Nah, I got much more experience, jadi pengalaman pertama aku itu banyak dapatnya dari situ. Mereka lebih ke
actually multiple. Kliennya juga kebanyakan dari media prima itu sendiri, yang stasiun TV, yang juga ada printing project ataupun digital project. Tapi di sini aku banyak belajar gimana as a new person yang masih immature, how we blend with this corporation gitu. Belajar banyak, dan ketika nggak tahu kadang ya lihat waktunya gitu. Ketika kita punya seseorang yang bisa ditanya, we better ask them gitu untuk bantu. Mungkin ada kesulitan di mana atau gimana. Nah, that's a good thing about go to training atau internship, work in the corporate life gitu. Terus setelah itu beberapa tahun aku sempat pindah-pindah gitu, pindah dari perusahaan broadcast, perusahaan yang banyak menaungi broadcast multimedia, pindah ke production house lagi gitu. It's quite similar, jadi nggak begitu jauh karena juga mereka punya background yang sama. Yang kedua, aku kerja di Star Asia Sendian Berhad, juga memang banyak menghandle program-program TV, YouTube, dan juga ya anything is about broadcast gitu. Nah, tapi yang banyak memberikan pengalaman besar itu setelah beberapa kali pindah, 2 tahun terakhir sebelum aku move ke Jakarta, aku kerja di salah satu perusahaan agensi. I used to work in creative agency. Nah, di sini benar-benar aku banyak belajar gitu dari hal-hal yang sebelumnya nggak pernah aku pelajarin, karena di situ mungkin karena kliennya is about quite multiple, ada banyak macam, mulai dari apa ya, segala bentuk industri bisnis gitu, sampai ke properti gitu. Nah, I was learning about such even a small things juga aku rasa itu give such a big impact gitu loh. Karena kalau misalkan misalkan kita nggak pernah bikin mistake, ataupun let's say there's no room for mistake, kita justru nggak pernah belajar. Tapi kebetulan terakhir itu aku dapat guru, dapat mentor yang it was really opening my eyes dalam industri ini. Karena ketika sebelum-sebelumnya mungkin banyak pengalaman yang it's quite hard, tapi kita nggak ketemu orang yang bisa bantuin kita gitu, cari tahu, to figure out, oh this is wrong gitu loh. Tapi that's why menurut aku find a mentor is quite helping ketika kita mencari jati diri, ketika kita mencoba how to be an expert, how to be mature graphic designer, yang tadinya pastinya kita masih berangkat dari ilmu yang pas-pasan, terus juga dari pengalaman yang nggak begitu banyak. Tapi to be honest, sebagai graphic designer, yang kita perlukan adalah jam terbang yang banyak gitu. Semakin banyak kita practice, it makes us better in a way. Ketika mungkin kalau misalkan yang sebelumnya kita cuman bisa bikin such a simple artworks, tapi berjalannya waktu karena udah terbiasa, udah benar-benar fasih gunain software, pastinya kita akan improve gitu. Improve dari segi performance, dari mana kita bisa melihatnya ya dari artworks yang kita bikin. Jadi sometimes hasil akan mengikuti proses. Jadi jangan pernah ngerasa bosen ketika ngabisin waktu untuk ngelewatin proses mendesain, karena itulah jalan yang harus kita tempuh gitu. Banyak aspek yang harus kita pikirkan, kreatif aspek, gimana kita mengasah creative sense kita, design sense kita. Sometimes we do not know either that's good or not. Tapi karena kita udah ngelewatin banyak pengalaman, kita jadi tahu. That's why pengalaman adalah guru yang
berharga gitu. Pengalaman adalah sesuatu hal yang berharga yang itu bisa jadi aset kita untuk make a move gitu. Nah, jadi aku punya pengalaman ini ketemu seorang mentor yang benar-benar bisa dibilang dia tegas, tapi beda-beda tipis sih sama galak. Tapi aku selalu ngerasa kayak gimana ya gitu. Kadang ada rasa takutnya nih dimentorin sama orang yang cukup apa ya, cukup bikin kita kadang even we wanna talk to them, kita ngerasa kayak, "Ah, ini cukup nggak ya?" Karena mereka benar-benar perfectionist, terus juga, ngajarin kita untuk cepat, untuk bisa ngejar speed-nya mereka gitu. Tapi ini justru membantu kita untuk grow, untuk regrow, berkembang dan tumbuh. Jadi menurut aku mentor adalah seseorang role model yang bisa membantu kita untuk improve, mulai dari hard skill, soft skill, anything gitu. Mungkin the guy that I talk itu mentor aku itu seorang laki-laki ya. Nah, yang satu lagi itu yang ngajarin aku soft skill juga gimana jadi leadership, terus juga gimana apa ya? Gimana communication skill. Juga aku pernah diajarin sama mentorku itu. Jadi aku ngerasa kayak, oh, this is the right person yang bisa ngasih tahu aku what should I do and what shouldn't I do. Mungkin dari aku itu dulu ya, Michael. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.